Selamat bertemu lagi. Mari kita menikmati lagi Kristus yang ada di dalam kita, yang adalah kebenaran dan pembenar kita. Seseorang bertanya, bahkan bukan seseorang, beberapa orang bertanya, "Pak, bukankah kita harus hati-hati sekarang ini karena banyak penyesat muncul, banyak penyesat yang mau merusakkan pemahaman kita?" Saya ngomong, memang sekarang banyak penyesatnya dibanding kebenarannya. Menurut David B. Barrett dalam World Christian Encyclopedia, terdapat 33.830 denominasi Kristen di seluruh dunia. Coba bayangkan. Padahal kalau kita hanya fokus kepada Yesus, mestinya hanya satu denominasi. Tapi memang itulah si penyesat ini sejak awal beroperasi. Contoh, kaum Gnostik yang adalah orang-orang yang percaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh kuasa jahat. Sehingga keberadaan duniawi kita adalah buruk dan rusak. Itu sebabnya mereka terus-menerus mencari cara untuk melewati dunia fisik yang rusak ini menuju kepada dunia spiritual yang murni. Saudara pasti tahu khotbah-khotbahnya adalah, "Saudara harus ini, harus itu, supaya engkau berkenan," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, belum lagi di dalam Wahyu 2 ayat 6 dan Wahyu 2:15 disebutkan tentang ajaran Nikolaus. Wahyu 2:6 katakan, "Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci." Saudara amati ayat itu. Tuhan Yesus ngomong, pengajaran Nikolaus itu juga kubenci. Padahal Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk menggantikan Yudas pada waktu itu dan tidak terpilih. Tapi paling tidak, dia adalah orang yang percaya. Nah, kenapa Tuhan membenci pengajaran Nikolaus? Karena Nikolaus mengajarkan tidak apa-apa beribadah kepada Yesus, tetapi juga perlu melakukan tradisi atau praktek budaya paganisme. Budaya paganisme itu makan persembahan berhala, persinahan, penyembahan kepada patung, perdukunan. Biasa disebut percaya feng shui, percaya ramalan, terlibat dalam okultisme, terlibat dalam penyembahan kepada patung, penyembahan kepada manusia. Adalah sebuah kelompok yang meninggikan diri, Nikolaus meninggikan diri mereka sendiri di atas orang lain. Sangkanya kalau dia melayani pelepasan atau dia bertindak seperti itu, dia sudah menyenangkan Tuhan. Nah, lain lagi dengan penyesat yang disebut dengan Yudaisme, di mana mereka adalah orang yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang berdasarkan pada Torah. Nah, saudara, bahkan di dalam 1 Yohanes 2:18 dikatakan, bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul. Saudara perhatikan, antikristus itu penyesat. Banyak antikristus telah muncul. Nah, kalau kita amati dengan ayat ini, ungkapan banyak. Jadi antikristus itu tidak merujuk kepada seseorang atau pribadi tunggal.
yang banyak orang percaya sekarang ini. Hati-hati nanti kalau 666 antikristus muncul, akan ada tribulasi dan macam-macam. Padahal antikristus itu adalah faham. Penyesatan yang akan muncul begitu banyaknya. Faham. Dengan kata lain, ajaran-ajaran sesat itu seperti yang tadi disebut Gnostisisme, Nikolaus, Yudaisme, dan masih banyak yang lain. Nah, Tuhan kita Yesus menggambarkan penyesat-penyesat ini adalah orang-orang kafir atau tidak percaya. Dan di dalam Matius 7:23 dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Kita lihat ayat itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22 katakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ingat, bernubuat itu berkhotbah loh. Berkhotbah yang kayaknya menyenangkan Tuhan. Kamu harus menghindari ini itu. Kamu harus sungguh-sungguh melayani. Kamu harus sungguh-sungguh berdoa demi namamu. Dan perhatikan ini, mengusir setan. Itu pelayanan pelepasan yang luar biasa. Di sana terasumsi, kesan bahwa itu adalah pelayanan yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Bahkan dikatakan demi namamu, dan mengadakan banyak-banyak mukjizat. Kalau sudah menyangkut mukjizat, itu berarti menyangkut ketenaran, kekayaan, kehebatan diri, citra diri, demi namamu juga. Tapi ayat 23 saudara ingat, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Serta muhalif iringlah kata pada senang keluh pun habis ku kebar selamanya. Saudara, mereka yang mengatakan melakukan ini, berbuat ini, sudah berkhotbah, sudah demi namamu, Tuhan bilang, aku tidak kenal. Dan dalam perjanjian baru, orang-orang seperti ini dianggap orang yang tidak percaya. Itu dijelaskan bahwa mereka adalah orang yang menyangkal Tuhan. Aneh, menyangkal Tuhan.
Yudas 1 ayat 4 katakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Ingat, fasik itu tidak percaya, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Itu tadi, mereka pikir melayani Tuhan, mereka pikir menyenangkan Tuhan, mereka pikir bersungguh-sungguh berkorban untuk Tuhan. Dan anehnya Yudas katakan, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mestinya kalau saudara mengamati ayat ini, harusnya saudara bertanya kepada dirimu, apakah aku sudah sungguh hanya berdiri di atas kebenarannya, yang adalah kasih karunia itu Yesus. Bukan Yesus bawa kasih karunia, tapi Yesus itu adalah kasih karunia. Saudara, kata durhaka yang diambil dari kata apeiteia itu sama dengan ketidakpercayaan. Disbelief berasal dari kata apeites yang berarti tidak bisa dibujuk oleh kabar baik. Jadi orang-orang durhaka ini adalah orang-orang yang menolak terbujuk oleh kabar baik. Allah itu baik dan sangat mengasihi. Saya tidak bicara mengenai anak-anak yang belum mengerti, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil, tapi mengenai orang seperti Yudas dan orang Farisi, pengkhotbah Taurat, pengkhotbah yang mendiskreditkan jemaat atau gereja, menjadi bingung, menjadi terintimidasi, yang telah mencicipi hadiah dari surga tetapi lantas menolaknya. Itu mereka lebih memilih dusta ketimbang kabar baik. Dan pilihan mereka ini akan membuat mereka binasa. Itu ibarat orang yang lompat dari tebing sambil berteriak, aku tidak percaya gravitasi. Berat. Orang durhaka melakukan dosa bukan karena mereka tidak punya hukum, tapi karena mereka tidak memiliki kasih karunia. Nah, orang yang dianggap kafir tadi oleh Tuhan adalah orang yang menilai dirinya tidak hidup layak. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepadamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap diri tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu sebabnya khotbahnya orang macam begini, supaya engkau layak mencari-cari untuk membayar harga. Saudara, jika Allahmu adalah dirimu sendiri atau hal pengganti lain seperti itu tidak berarti Allah tidak di pihakmu. Dan murka Allah ada di atasmu. Yohanes 3 ayat 30. Bukan berarti Allah membencimu. Dia mengasihimu. Tetapi jika dirimu memilih hidup dengan mata tertutup, saudara tidak bisa menyalahkan Allah.
atas kegelapan yang saudara rasakan. Itu sebabnya orang Kristen jangan mau dibodohi oleh pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini, yang hanya mendiskreditkanmu, yang hanya mengintimidasimu, yang membuatmu bingung, dan seolah-olah kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu sangat layak karena Yesus, kamu suci selamanya, benar selamanya, kudus selamanya. Itu yang betul. Orang yang kafir, yang tidak percaya tadi. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 29 digambarkan menginjak-injak atau menghina anak Allah. Betapa lebih beratnya katanya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, ini perlu saudara pahami. Taat pada Injil Yesus itu yang diambil dari kata hupakowo, itu definisi menurut Strong itu berarti menyimak, mendengar dengan penuh perhatian, mengindahkannya. Saya sekarang tidak bisa nyanyi lagi "Kutak Pandang Gereja Mana". Begitu saya lihat itu pelayanan kematian, otomatis kupingku tertutup. Tidak lagi bisa merespon. Jadi mentaati Injil itu adalah saudara mendengar dengan penuh perhatian, mengindahkannya, menyimaknya, saudara membuka pintu dan menerimanya. Yesus di dalam yang adalah kasih karunia. Nah, di sini Allah tidak sedang dalam bisnis hukum-menghukum. Dia ada dalam bisnis penyelamatan. Dia dalam bisnis mengubah Saulus, si pembunuh, menjadi Paulus, si rasul kasih karunia. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Loh, jelas hanya oleh darahnya. Tapi saudara, seolah-olah dengan darahnya tidak cukup seperti penyesat-penyesat tadi. Saudara harus membayar harga melakukan ini dan itu. Sebagaimana Yerusalem dihancur luluh lantakkan di tahun 70 Masehi. Bukan karena Tuhan marah dengan orang-orang Yahudi, atau karena mereka berdosa lebih dari orang non-Yahudi, atau karena beberapa dari mereka berpartisipasi dalam penyaliban Yesus. Bukan. Haleluya. Yerusalem jatuh karena mereka menolak hal-hal yang membawa pada kedamaian dan berakhir dengan perang. Dengan menolak Prince of Peace dan pesan damainya, orang-orang Yahudi menuai masalah. Yesus berkata orang-orang Yahudi akan menuai apa yang mereka tabur dan mereka lakukan. Seolah-olah orang Yahudi menyentakkan ekor harimau Romawi dan menuai konsekuensinya. Peringatan untuk seorang percaya adalah untuk menjauhi hukum Taurat. Serius ini. Dan tidak hidup menurut melakukan yang baik atau yang jahat atau yang salah. Kristus ingin agar kita percaya hanya kepadanya. Bukan pada dirimu, bukan pada pengajaran buatanmu, bukan pada yang seolah-olah itu sangat menyenangkan Tuhan. Kita izinkan dia mengambil alih diri. Dan pasti dia memberitahu kepada kita hal-hal benar untuk kita lakukan.
Haleluya. Amin.